Setelah kita mempelajari tentang kelipatan atau multiple dan kelipatan persekutuan atau common multiple, maka pada video kali ini kita melanjutkan materi terkait kelipatan persekutuan terkecil atau biasa kita sebut sebagai KPK. Dan nanti ada beberapa teorema terkait KPK yang akan kita pelajari bersama. Untuk yang pertama, kita membahas tentang definisi dari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Misalkan A dan B, dua buah bilangan bulat tidak nol, kelipatan persekutuan terkecil KPK dari A dan B adalah bilangan bulat positif M. Jadi di sini sudah didefinisikan bahwa KPK itu berupa bilangan bulat positif M. Jadi memang kalau pada pembahasan tentang kelipatan maupun kelipatan persekutuan tidak terbatas pada bilangan bulat positif saja, tetapi bisa juga bilangan bulat negatif. Namun, untuk definisi dari KPK sendiri di sini adalah berupa bilangan bulat positif. Di sini kita simbolkan dengan M. Yang memenuhi di sini A habis membagi M dan B habis membagi M. Karena apa? Karena dia adalah kelipatan persekutuan. Kemudian ada satu syarat lagi yang menunjukkan bahwa dia adalah kelipatan persekutuan terkecil, yaitu apabila ada C yang lebih besar dari 0, dengan C ini merupakan kelipatan persekutuan juga dari A dan B, yang berarti A habis membagi C dan B habis membagi C, maka di sini M itu nilainya akan kurang dari sama dengan C. Artinya tidak ada bilangan bulat lagi yang sebagai kelipatan persekutuan yang nilainya lebih kecil dari M. Kalaupun ada kelipatan persekutuan lagi yang lain, maka nilainya pasti lebih besar dari M, seperti C ini. Itu ya, jadi syaratnya jelas. Ini yang pertama adalah syarat sebagai kelipatan persekutuan, sedangkan untuk yang terkecilnya itu ada di nomor 2 ini. Dia dikatakan terkecil karena memang dia adalah kelipatan persekutuan yang paling kecil. Referensi lain menyebutkan ada kelipatan persekutuan terkecil itu kita sebut sebagai least common multiple. Makanya di beberapa referensi ada yang tidak menggunakan, terutama yang referensi berbahasa Inggris ya, tidak menyebutkan sebagai KPK, tetapi sebagai least common multiple, atau di sini simbolnya adalah tidak KPK tapi LCM. Oke. Untuk contohnya di sini kita masuk ke contoh. Nah, cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil saya berikan dalam bentuk contoh. Misal diberikan bilangan bulat 18 dan 30, cara menentukan KPK dari kedua bilangan tersebut ini yang pertama adalah dengan mendaftar kelipatan positif dari masing-masing bilangan. Ini cara yang pertama yang saya berikan, yaitu kelipatan positif dari 18 itu ada 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180 dan seterusnya. Karena positif masih ada lanjutannya. Kemudian kelipatan positif dari 30 adalah 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 dan seterusnya. Tahapan kedua yaitu setelah kita sudah mengetahui masing-masing kelipatan positif dari bilangan yang akan dicari KPK-nya yaitu 18 dan 30. Tahap kedua kita mendaftar kelipatan persekutuan positif. Jadi kita cari yang persekutuannya yang positif dari 18 dan 30. Jadi kita cari yang sama di antara dua daftar ini. Yang sama adalah yang pertama 90, yang kedua adalah 180, dan ini masih ada lanjutannya. Tentu tidak terbatas pada 90 dan 180 saja. Baru kemudian pada tahap ketiga kita menentukan dari kelipatan persekutuan yang positif ini yang paling kecil di antaranya. Jelas yang paling kecil adalah yang 90. Jadi KPK dari 18 dan 30 adalah 90. Berikutnya, setelah kita membahas satu contoh soal, di situ kelipatan persekutuan terkecil di sini saya memberikan soal tentang cara lain untuk menentukan KPK dan berikan contohnya.
Nah, cara lain untuk menentukan KPK yaitu dengan faktorisasi prima. Soal 2 sudah saya berikan pada beberapa minggu yang lalu dan mahasiswa sudah banyak yang bisa menyebutkan cara lain ini, yaitu dengan faktorisasi prima. Langkahnya bagaimana untuk menentukan KPK dengan faktorisasi prima? Yaitu langkah yang pertama, kita menentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan yang akan ditentukan KPK-nya. Biasanya untuk mempermudah kita menggunakan pohon faktor untuk bisa menentukan faktorisasi prima. Langkah kedua yaitu kita menentukan KPK dari bilangan-bilangan tersebut, yaitu berupa faktor-faktor prima baik yang sama atau yang berbeda dengan pangkat terbesar dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, saya akan memberikan contoh untuk langkah menentukan KPK dengan faktorisasi prima sama dengan contoh yang sebelumnya, yaitu di sini misal kita punya 18 dan 30, kita cari KPK-nya, maka langkah pertama kita mendaftar semua faktor prima dari masing-masing bilangan. 18 faktor primanya adalah 2 kali 3 pangkat 2. 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. Setelah kita sudah mendaftar masing-masing faktor prima dari bilangan 18 dan 30, kemudian kita menentukan KPK dari 18 dan 30, yaitu apa? Kita mencari faktor-faktor prima baik yang sama maupun yang berbeda. Kalau yang sama kita cari dengan pangkat yang terbesar. Mengapa pangkat terbesar? Karena yang pembahasan kita sekarang adalah mencari kelipatan. Artinya kalau kelipatan baik kita mencari yang bisa habis dibagi 18 dan yang bisa habis dibagi 30. Maka yang bisa mencakup 18 dan 30 itu kita bisa mencari yang paling besar pangkatnya, seperti itu. Maka di sini kita cari 2 karena sama, pangkatnya juga sama, maka kita ambil 2. Sedangkan untuk yang kedua 3 pangkat 2 dan 3 kita ambil dengan pangkat terbesar, 3 pangkat 2. Ingat, diambil dengan pangkat terbesar supaya bisa habis dibagi 18 dan habis dibagi 30. Kemudian ada 5 yang berbeda dengan yang dipunyai 18. Jadi kita tulis juga. Dan kita kalikan 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9 kali 2 18. 18 kita kali dengan 5 sama dengan 90. Oke. Di situ kita bisa menentukan KPK dari 18 dan 30 adalah 90. Nah, berikutnya kita masuk ke teorema yang terkait dengan KPK. Di sini ada teorema 1 dan akibat 2 yang saya berikan. Kemudian saya juga memberikan soal ketiga, yaitu mahasiswa diminta untuk bisa membuktikan baik teorema 1 maupun akibat 2. Untuk teorema 1, untuk dua buah bilangan positif A dan B berlaku KPK dari AB itu adalah A dikali B kita bagi dengan FPB dari AB. Seperti itu. Ini adalah hubungan dari KPK dan FPB, atau dengan kata lain kita bisa menyebutkan bahwa perkalian dua buah bilangan itu sama dengan perkalian antara KPK kedua bilangan tersebut dengan FPB-nya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang akibat 2, yaitu untuk setiap pasangan bilangan bulat positif A dan B berlaku KPK AB sama dengan AB jika dan hanya jika FPB dari AB sama dengan 1. Jadi kalau FPB-nya 1, KPK-nya adalah perkalian dari bilangan-bilangan tersebut. Begitu pula kalau KPK-nya itu perkalian dari bilangan-bilangan tersebut, maka jelas FPB-nya sama dengan 1. Jika dan hanya jika. Oke, di sini saya berikan soal ketiga, yaitu meminta untuk mahasiswa bisa membuktikan teorema 1 dan akibat 2, dan ini adalah pembuktiannya. Untuk pembuktian teorema 1, kita analisa ya, yang kita ketahui itu kan bilangan bulat positif A dan B. Kemudian yang akan dibuktikan adalah persamaan KPK AB sama dengan perkalian A dan B dibagi dengan FPB dari A dan B. Maka di sini yang pertama kita misalkan dulu untuk FPB ya, untuk mempermudah FPB dari AB itu kita misalkan sebagai D.
Maka kita dapat menuliskan A itu sama dengan N1 kali D dan B itu sama dengan N2 kali D dengan N1 dan N2 elemen bilangan bulat. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengarahkan ke dalam bentuk ini, namun kita belum tahu di sini apakah dia KPK atau bukan. Kita misalkan saja dulu sebagai suatu simbol M. M itu adalah perkalian AB dibagi dengan FPB dari AB yang sudah kita sebutkan tadi, kita misalkan sebagai D. Nah, nanti kita tahapannya yang pertama kita harus membuktikan bahwa M ini merupakan kelipatan baik dari kelipatan dari A maupun B. Kemudian sehingga apa? Kalau dia kelipatan A dan B berarti dia adalah kelipatan persekutuan dari A dan B. Baru kemudian kita nanti tahapan kedua kita harus menentukan atau kita harus membuktikan bahwa nanti kedepannya M ini adalah KPK dari A dan B, seperti itu. Oke, maka di sini kita lanjutkan. A itu kita bisa ganti dengan N1 kali D, sehingga kita bisa mengalihkan N1 kali D kali B dibagi dengan D, maka di sini D per D kan 1, sehingga tinggal N1 kali B. Karena M sama dengan N1 kali B, berarti jelas M ini adalah kelipatan dari B. Begitu pula dengan kalau misal kita mensubstitusikan B dengan N2 kali D, berarti apa? A kali N2 kali D dibagi D, berarti tinggal A kali N2. Sehingga M ini juga merupakan kelipatan dari A. Karena M adalah kelipatan dari B dan M kelipatan juga dari A, maka kita bisa mengatakan bahwa M itu merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B. Nah, berikutnya kita harus membuktikan bahwa M itu adalah KPK dari AB. Karena dia sudah kelipatan persekutuan, berikutnya yang harus kita buktikan dia adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini kita misalkan terdapat kelipatan persekutuan lain. Jadi seperti kita memisalkan ada kelipatan persekutuan lain dari A dan B yaitu C, maka nanti kita harus membuktikan bahwa C ini nilainya lebih besar daripada M, sehingga M itu sebagai kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kalau misalkan C ini kelipatan persekutuan lain dari A dan B, maka kita bisa menentukan Q1 dan Q2 elemen bilangan bulat, sehingga C sama dengan Q1 kali A dan C Q2 kali B. Kemudian dengan identitas besut, yaitu terdapat bilangan bulat X dan Y yang memenuhi FPB AB sama dengan AX plus BY. Ini sudah pernah saya berikan. Di relatif prima pun sudah saya berikan. Jadi FPB AB ini kan kita ganti dengan 1, karena FPB dari bilangan-bilangan yang relatif prima kan sama dengan 1, sehingga 1 sama dengan A kali X plus BY. Itu sudah pernah saya jelaskan lah. Secara umum di sini FPB AB itu sama dengan AX plus BY. Maka di sini diperoleh untuk C per M itu sama dengan C kita bagi dengan AB per D, karena M itu kan AB per D, sehingga apa? Kita memperoleh bentuk C kali D dibagi A kali B. Kemudian D-nya bisa kita ganti dengan identitas besut tadi, yaitu A kali X plus BY. Sehingga di sini kita punya C kali AX dibagi AB, sehingga menjadi C per BX. Kemudian C kali BY dibagi AB, sehingga kita punya ditambah C per AY. Nah, di sini kita bisa mengganti C per B itu dengan di sini kalau C per B kita punya Q1. Jadi C per B di sini kita punya Q2, berarti Q2X, sedangkan C per A kita punya Q1Y jadinya. Nah, di sini berarti apa? Berarti M itu habis membagi C, karena apa? Karena bisa kita temukan bentuk seperti ini. Dengan kata lain apa? M itu kurang dari C. Kan ini mengapa? Makanya kan mengapa kita mencarinya dalam bentuk C per M. Kenapa tidak M per C? Karena di sini kita akan membuktikan bahwa M itu lebih kecil daripada C, sehingga bisa habis membagi C. Karena M habis membagi C,
Dengan kata lain M kurang dari sama dengan C, jadi M itu adalah KPK dari AB. Sehingga kita bisa mengganti M tadi dengan simbol KPK AB sama dengan A kali B dibagi FPB AB. Terbukti untuk teorema pertama. Selanjutnya, untuk pembuktian akibat 2, di situ pembuktian untuk setiap pasangan bilangan bulat positif A dan B berlaku jika KPK AB sama dengan AB, maka FPB AB sama dengan 1. Jadi di sini dari arah kiri ke kanan dulu, karena jika dan hanya jika, maka di sini yang akan kita buktikan adalah jika KPK AB sama dengan AB, maka FPB AB sama dengan 1. Ini yang pertama ini dulu yang akan kita buktikan. Diketahui untuk setiap AB elemen bilangan bulat positif dan KPK AB sama dengan AB. Ini yang kita ketahui. Yang akan kita buktikan yaitu FPB AB sama dengan 1. Nah, di sini pembuktiannya kita cukup menggunakan teorema 1 yang sudah kita buktikan tadi, yaitu KPK AB sama dengan AB per FPB AB. Sehingga kita bisa tinggal mengganti KPK AB ini dengan apa? Dengan A kali B. Kan gitu. Jadi kalau untuk mencari FPB-nya berarti AB kita bagi dengan KPK AB, jadi AB per AB sama dengan 1. Sudah terbukti. Ini untuk jika KPK AB sama dengan AB, maka FPB AB sama dengan 1. Berikutnya kita buktikan dari jika yang kanan ke kiri ya. Jadi pembuktian untuk setiap pasangan bilangan bulat positif A dan B berlaku jika FPB AB sama dengan 1, maka KPK AB sama dengan AB. Yang kita ketahui untuk setiap AB elemen bilangan bulat positif, FPB AB 1, maka KPK AB-nya harus kita buktikan sama dengan AB. Sama, kita menggunakan teorema 1. KPK AB yaitu AB per FPB AB. AB di sini FPB AB-nya 1, tinggal AB dibagi 1 sama dengan AB. Sudah terbukti bahwa KPK AB sama dengan A kali B. Oke. Itu yang bisa saya berikan untuk video tentang kelipatan persekutuan terkecil. Terima kasih. Silakan dipelajari lebih lanjut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.